Tapi putri yang terdidik dalam naungan risalah, putri yang terdidik dalam naungan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, putri yang terdidik, wanita yang terdidik dalam naungan Al-Hasan Al-Mujtaba, putri yang terdidik dalam naungan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, dengan tegas mengatakan bahwa tujuan kalian untuk memisahkan ahla baitin nubuwah war risalah dari umat kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berhasil. Demi Allah, la tamhu dzikrana wa la tumitu wahyana. Dan wujud mubarak dari kafilah suci Zainab Al-Hawra itulah yang menjelaskan dan meneruskan perjuangan suci dan tujuan suci dari revolusi agung Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Demi Allah, andai kata tidak ada revolusi agung, tidak ada pengorbanan suci Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, niscaya tidak akan tersisa dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bisa menikmati indahnya ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seseorang bisa menjadi abdi sejati Tuhan? Bagaimana seseorang bisa menjadi bagian daripada masyarakat manusia yang penuh dengan keadilan dan kebijakan, penuh dengan keindahan? Tidak akan pernah dirasa. Bagaimana ajaran suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajaran paripurna yang disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di mana asasnya adalah wilayah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Al-Ghadir. Ini tanpa revolusi Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, itu tidak ada semua. Tidak akan pernah ada itu semua. Dan andai kata dari awal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengindahkan wasiat baginda Muhammad, juga tidak akan pernah ada. Yani Al-Husain alaihi salatu wasallam tidak perlu melakukan revolusi agungnya, pengorbanannya. Tidak perlu wanita-wanita dan kafilah suci ahli baitin nubuwah, putri-putri risalah menjadi tawanan yang secara zahir terhinakan. Andai kata apa? Umat memilih yang terbaik yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam andai kata umat mengikuti wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayat ini adalah riwayat mutawatir di kalangan kaum muslimin. Yani hadits tsaqalain. Inni tarikum fikum ats-tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa ithrati ahli baiti wa annahuma lam yaftariqa hatta yarida 'alayya al-hawd yaum al-qiyamah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang kepada keduanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan pernah kaum atau umat manusia mendapatkan problem. Kaum muslimin tidak akan pernah menemukan problem-problem yang berhubungan dengan problem-problem teologis, problem-problem yang berhubungan dengan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika mereka menjadikan dua hal ini sebagai rujukan, yakni Al-Qur'an wal itrah an-nabawiyah. Wal itrah at-tahir, Quran dan ahlul bait alaihi wasallam. Namun sayang, seribu sayang, umat tidak mengindahkan wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari peristiwa Saqifah dan peristiwa Syahidul Mihrab di bulan suci Ramadan. Ini yang memulai adalah Saqifah. Dan puncaknya adalah peristiwa Karbala, pembantaian yang tragis yang terjadi pada putri kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Padahal Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam menyeru kepada al-islah. Imam Husain alaihi salatu wassalam sebagai contoh dari manusia yang saleh dan ingin melakukan perbaikan,
supaya orang-orang muslim juga berjalan di jalan kesolehan. Namun tidak ada yang mengindahkan seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam tatkala atau di detik di mana tidak ada satupun dari pembela Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam kecuali telah syahid, termasuk Abul Fadl Abbas saudaranya, termasuk putranya Ali Al-Akbar. Tidak ada lagi kecuali beliau sendiri, dan beliau berteriak, ala hal min nasirin yansuruni, ala hal min mughithin yughithuni. Adakah orang yang mendengar seruanku? Adakah orang yang mendengar ingin membantuku? Ala hal min nasirin yansuruni. Ini apakah seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi wasallam ditujukan kepada umat saat itu? Seruan Aba Abdillah Al-Husain adalah seruan kepada semua umat manusia. Ala hal min nasirin yansuruni. Artinya kita jangan salah ketika kita hadir di sini bukan dalam rangka menghidupkan majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita hadir di sini dalam rangka mencari kehidupan di majlis Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena dari majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam kita akan mendapatkan arti makna daripada cinta dan kasih sayang. Dari majlis Al-Husain alaihi salatu wassalam kita akan mengerti makna daripada kesolehan dan penghambaan. Dari majlis Al-Husain kita akan mengerti makna daripada loyalitas, kesetiaan. Dari majlis Al-Husain kita akan mengerti makna daripada perjuangan dan pengorbanan sebagaimana yang dicontohkan oleh ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Sahabat-sahabat Al-Husain alaihi salatu wassalam yang penuh dengan kesetiaan, di mana mereka adalah simbol-simbol daripada kesetiaan dan pengorbanan, ma'rifah dan kesiapan untuk melakukan apapun demi tegaknya keadilan, demi membantu manusia yang akan melakukan islah perbaikan dalam tubuh umat Nabi terakhir, Nabi termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani ala hal min nasirin yansuruni. Kita hadir di majlis ini, kita harus ucapkan, kita harus sambut seruan Al-Husain alaihi salatu wassalam dengan ucapan labbaika ya Aba Abdillah. Labbaika ya Aba Abdillah artinya kesiapan kita untuk meneruskan perjuangan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dengan apa? Ya, berusaha untuk mensolehkan diri, memperbaiki diri terlebih dahulu. Karena selama kita tidak berhasil membenahi diri, mensucikan diri, masih menyimpan watak karakter dari musuh-musuh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, maka wujud kita di majlis Husain di sini ini tidak ada artinya. Ketika apa? Ketika masih menyimpan watak dan karakter musuh Al-Husain alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya majlis ini sangat mulia tatkala dimulai dengan ziarah, dan sumpah kita dalam doa ziarah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku senantiasa berdamai dengan setiap yang mana engkau berdamai dengannya, yakni menjadikan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai neraca di mana kita bersikap. Di mana Al-Husain ada, di situ kita berpihak. Ini satu pelajaran penting. Yani Al-Husain adalah neraca as-silm wal harb. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum. Aku akan berhadapan dengan setiap orang di mana Al-Husain berhadapan dengannya. Ini arti daripada sumpah kita dalam ziarah Asyura. Mudah-mudahan kita
yang hadir di sini mendapatkan maknawiyat, mendapatkan sesuatu dari Majelis Al-Husain, sehingga kita menjadi hidup sebagaimana kehidupan Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kita kelak akan mendapatkan kematian yang layak sebagaimana kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dari majlis yang mulia ini, Majlis Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wasalam, jiwa kita akan bersemangat dan bergelora untuk senantiasa tidak tunduk kepada kezaliman dan tidak pernah menjadi orang yang zalim. Kita berharap dari majlis yang mulia ini untuk tidak salah dalam bersikap, untuk sedikit pun tidak terlepas dari contoh yang dicontohkan oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena Al-Husain alaihi salatu wassalam merupakan perahu tercepat keselamatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Al-Ma'sumin alaihi salatu wassalam, kulluna sufunun najah. Semua kita adalah bahtera-bahtera penyelamat, yakni ahlu baitin Nabi, keluarga suci Nabi, merupakan perahu-perahu penyelamat, bahtera penyelamat. Man raqibaha naja wa man takhadafa anha gharik. Barang siapa yang mengikuti perahu ahlu baitin nubuwah wal risalah, maka akan selamat. Orang yang lepas dari perahu ini akan tenggelam dan celaka. Wa safinatul Husain asra, dan perahu tercepat adalah perahunya Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena Al-Husain mewakili, yakni perjuangan dan revolusi agung Al-Husain mewakili islah usaha perbaikan yang diawali oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan dilanjutkan oleh para anbiya, para nabi setelahnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam atasmu wahai pewaris Adam safwatillah. Salam atasmu wahai pewaris Nuh Nabi Allah.